Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Kalau ibu tanya, apa kabarnya hari ini? Kalian jawab ya. Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Bisa? Oke, ibu coba satu kali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Bagus. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Di sini, Ibu yang akan memimpin doa kita pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Baiklah, anak-anak sekalian, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Oke. Sekarang Ibu tanya, hari ini hadir semua atau ada yang alpa, izin atau sakit? Hadir semua? Bagus kalau hadir semua, rajin-rajin semua berarti kelas ini ya. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tema ke-7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Oke, anak-anak, materi ini sangat penting untuk kita pelajari. Mengapa? Karena dengan kita mempelajari materi ini, maka kita akan tahu bagaimana pengorbanan dan perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan demi merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Bagaimana perjuangan mereka mengorbankan harta, jiwa, bahkan nyawa demi merebut kemerdekaan Indonesia, sehingga sekarang kita bisa merasakan hidup tanpa terbelenggu penjajah dan hidup dengan kesejahteraan. Karena itu anak-anak, marilah kita bersemangat dalam mempelajari peristiwa kebangsaan masa penjajahan agar menimbulkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, dan menghargai jasa para pahlawan. Oke, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian mampu menentukan informasi dan menemukan informasi dari teks peristiwa kedatangan bangsa barat dengan menggunakan aspek 5W plus 1H. Kemudian kalian mampu membuat kalimat efektif dari informasi-informasi yang kalian temukan tersebut. Oke, anak-anak, kita langsung pada pembahasan materi. Dimana yang pertama, kita akan membahas mengenai peristiwa dalam kehidupan. Oke, sekarang Ibu tanya, peristiwa dalam kehidupan, ada yang pernah mengalami peristiwa dalam kehidupan? Oke, pernah semua ya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan peristiwa dalam kehidupan itu ada peristiwa pribadi, kemudian ada peristiwa keluarga, kemudian ada peristiwa masyarakat, dan juga ada peristiwa kebangsaan. Kemudian selain itu, ada juga yang namanya peristiwa menyenangkan dan peristiwa tidak menyenangkan. Nah, kalau peristiwa menyenangkan itu anak-anak, peristiwa yang membuat hati kita senang. Kalau peristiwa yang tidak menyenangkan, peristiwa yang membuat hati kita sedih dan tidak senang. Oke, paham kan mengenai peristiwa-peristiwa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan? Oke, bagus. Sekarang Ibu akan memberi kalian gambar. Nah, ini ada 6 buah gambar. Nah, dari ke-6 gambar tersebut, sekarang kalian analisis. Nah, yang mana yang termasuk peristiwa menyenangkan dan yang mana yang termasuk peristiwa tidak menyenangkan. Oke, sekarang kita lihat ya. Gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu memperlihatkan seseorang yang menang lomba. Oke, sekarang Ibu tanya, kalau menurut Pina itu termasuk peristiwa menyenangkan atau tidak menyenangkan, Pina? Iya, benar sekali, Pina. Itu termasuk peristiwa yang menyenangkan karena dia menang lomba. Otomatis kan hatinya menjadi senang, berarti termasuk peristiwa menyenangkan. Oke, selanjutnya gambar kedua. Gambar kedua itu orang yang sedang sakit. Oke, sekarang kalau menurut Andi, itu termasuk peristiwa menyenangkan atau peristiwa tidak menyenangkan? Iya, benar sekali Andi, itu termasuk peristiwa yang tidak menyenangkan.
Oke, kita lihat lagi gambar yang ketiga. Itu ada gambar orang yang jatuh dari sepeda. Sekarang menurut Rido, kalau menurut Rido itu termasuk peristiwa apa? Iya, benar Rido, itu termasuk peristiwa yang tidak menyenangkan. Oke, next gambar keempat. Nah, gambar keempat ini itu memperlihatkan orang yang sedang merayakan ulang tahun. Oke, kalau menurut Putri Yuningsi, itu termasuk peristiwa apa Putri Yuningsi? Iya, benar sekali Putri, itu termasuk peristiwa yang menyenangkan. Oke, selanjutnya ada lagi gambar kelima. Nah, gambar kelima ini gambar rumah yang kebanjiran. Oke, menurut kalian anak-anak itu termasuk peristiwa apa? Iya, benar sekali, itu termasuk peristiwa yang tidak menyenangkan. Oke, selanjutnya gambar yang keenam atau gambar yang terakhir itu ada gambar orang yang sedang bertamasya di kebun binatang. Menurut Putri Romadona, itu termasuk peristiwa apa? Iya, benar Putri, itu termasuk peristiwa yang menyenangkan. Oke, bagus kalian semua sudah bisa menganalisis mana peristiwa menyenangkan, mana peristiwa tidak menyenangkan dari keenam gambar tersebut. Ibu kasih A+ untuk kalian semuanya. Oke, baiklah anak-anak sekalian, kita memasuki pembahasan selanjutnya mengenai peristiwa penjajahan, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Oke, sekarang Ibu tanya, peristiwa penjajahan itu termasuk peristiwa apa? Iya, benar sekali. Itu termasuk peristiwa yang tidak menyenangkan yang pernah dialami oleh bangsa kita, yaitu Indonesia. Oke, sekarang kalian perhatikan ya, di buku paket kalian masing-masing itu ada teks peristiwa kedatangan bangsa Barat. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai peristiwa kedatangan bangsa Barat tersebut. Tetapi, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu ingin memberikan kalian sebuah gambar. Nah, kalian lihat gambarnya? Oke, gambar apa itu anak-anak? Iya, benar. Itu adalah gambar cengki. Sekarang Ibu tanya, apa sih hubungan dari gambar tersebut dengan peristiwa kebangsaan masa penjajahan? Ada yang tahu anak-anak apa hubungannya? Belum tahu? Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi anak-anak, hubungan dari gambar tersebut dengan peristiwa kebangsaan masa penjajahan yaitu gambar tersebut merupakan rempah berupa cengki yang memiliki manfaat yang sangat banyak. Di antaranya bisa digunakan untuk memasak, bisa digunakan untuk aromaterapi, dan kalau orang Jepang dan Cina biasanya mereka menggunakannya untuk dupa. Nah, karena banyaknya manfaat dari cengkeh tersebut, maka cengkeh tersebut memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Karena itulah anak-anak, hal tersebut memicu penjajah memiliki hasrat yang kuat ingin menguasai cengkeh tersebut. Di mana cengkeh tersebut banyak sekali terdapat di Indonesia. Hal tersebutlah yang memicu kedatangan bangsa penjajahan ke Indonesia. Jadi, hubungan antara gambar tersebut dengan peristiwa penjajahan yaitu cengkeh tersebut menjadi latar belakang yang menyebabkan bangsa Barat datang dan menjajah Indonesia. Bagaimana? Paham kan hubungannya? Oke, bagus kalau sudah paham. Oke, sekarang anak-anak kalian perhatikan pada buku paket kalian itu ada teks peristiwa kedatangan bangsa Barat. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit isi dari teks tersebut ya, di mana pada teks tersebut mengandung informasi mengenai abad ke-15 sebagai pertama kali bangsa Barat datang ke samudra. Sedangkan bangsa Barat datang ke Indonesia pertama kali itu adalah Portugis, di mana mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Kemudian disusul oleh bangsa Spanyol yang mendarat di Maluku pada tahun 1521 dan disusul lagi oleh Inggris dan Belanda yang mendarat di Banteng pada tahun 1596. Kemudian
Faktor yang menjadi pendorong bangsa Barat menjajah samudra, yang pertama, mereka ingin mencari kekayaan. Yang kedua, mereka ingin mencari kejayaan. Yang ketiga, mereka ingin menyebarkan agama. Dan yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, itu beberapa informasi dari teks peristiwa kedatangan bangsa Barat. Sekarang anak-anak, kita akan mencari informasi dari teks tersebut dengan aspek 5W plus 1H. Di mana yang pertama itu ada what, who, why, when, where, and how. Oke, anak-anak sekalian, pada buku paket kalian itu terdapat beberapa pertanyaan dengan aspek 5W plus 1H. Kita perhatikan baik-baik. Pertanyaan yang pertama itu adalah, siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat itu? Oke, sekarang kita cari jawabannya pada teks peristiwa kedatangan bangsa Barat. Oke, siapa yang tahu jawabannya? Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Ya, apa Putri? Benar sekali. Yang dimaksud dengan bangsa Barat itu adalah bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Oke, sekarang kita lihat lagi pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua itu, kapan pertama kali bangsa Barat itu menjajah samudra? Ada yang tahu? Iya, benar sekali Anton, pada abad ke-15. Oke, sekarang kita lihat pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga itu, apa yang menjadi pendorong bangsa Barat itu menjajah samudra? Apa anak-anak? Iya, yang pertama karena mereka ingin mencari kekayaan. Yang kedua, mereka ingin mencari kejayaan. Yang ketiga, mereka ingin menyebarkan agama. Dan yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Mengapa bangsa Indonesia itu dijajah? Ayo, berarti latar belakangnya Indonesia dijajah. Mengapa? Iya, benar sekali. Karena para penjajah ingin menguasai rempah-rempah di Indonesia yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan sangat banyak. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu, di mana pertama kali bangsa Barat itu mendarat di Indonesia? Ayo, siapa yang tahu? Iya, benar sekali Putri Yuningsi, di Malaka. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana kondisi rakyat Indonesia pada saat itu? Ayo, ada yang tahu? Ya, apa Rido? Benar sekali Rido. Kondisi rakyat Indonesia pada saat itu, mereka penuh dengan penindasan, penuh dengan penyiksaan, dan kesengsaraan yang dilakukan oleh penjajah. Oke, itu ya anak-anak beberapa informasi yang telah kita peroleh dari teks peristiwa kedatangan bangsa Barat dengan menggunakan aspek 5W plus 1H. Sekarang, setelah kita mendapatkan informasi dari teks tersebut, kita akan membuat kalimat dengan kata-kata kita sendiri dari informasi yang telah kita peroleh. Sekarang Ibu contohkan ya. Contohnya seperti ini. Yang dimaksud dengan bangsa Barat itu adalah Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Masa Barat pertama kali menjajah samudra pada abad ke-15. Yang menjadi pendorong mereka menjajah samudra pertama, mereka ingin mencari kekuasaan. Mereka ingin mencari kejayaan, mereka ingin menyebarkan agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kemudian, latar belakang Indonesia dijajah karena para penjajah ingin menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Para penjajah pertama kali mendarat di Indonesia di Malaka, dan keadaan dan kondisi rakyat Indonesia pada saat itu penuh dengan penindasan, tekanan, dan penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Belanda. Oke, itu cerita yang telah kita buat dari informasi yang telah kita peroleh. Sekarang, tugas kalian buat cerita masing-masing dengan kata-kata kalian sendiri ya, dari informasi yang telah kita peroleh dengan aspek 5W plus 1H yang telah kita cari bersama tadi. Oke, bisa? Oke, bagus kalau bisa. Nanti yang berani bisa membacakan hasilnya kepada teman-temannya. Oke, bagaimana? Bisa anak-anak? Oke, sekarang siapa yang berani membacakannya?
Ayo angkat tangan. Ya, ayo coba Pina bacakan hasil pekerjaan Pina. Iya, benar sekali. Jadi anak-anak, hasil dari pekerjaan Pina, cerita yang telah Pina buat yaitu yang dimaksud dengan bangsa barat itu adalah Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Mereka datang itu pertama kali pada abad 15. Yang menjadi pendorongnya, mereka ingin mencari kekayaan, kejayaan, menyebarkan agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bangsa Indonesia dijajah karena di Indonesia memiliki rempah-rempah yang sangat kaya, yang memicu hasrat dari para penjajah untuk menguasai rempah-rempah tersebut. Para penjajah datang di Indonesia pertama kali itu mendarat di Malaka, dan kondisi rakyat Indonesia pada saat itu penuh dengan penindasan, kekerasan, dan penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Belanda. Oke, bagus Pina, benar itu, benar sekali jawabannya ya. Jadi seperti itu ya anak-anak, membuat cerita kita sendiri dengan kalimat kita sendiri dari informasi yang telah kita peroleh sebelumnya dengan aspek 5W plus 1H. Oke, anak-anak sekalian, sampai di sini materi kita, semua materi sudah kita bahas. Sekarang Ibu punya tugas untuk kalian. Tugasnya, kalian resume poin-poin penting yang telah kita pelajari hari ini, di mana yang pertama kita telah membahas mengenai peristiwa dalam kehidupan. Kemudian kita telah membahas mengenai peristiwa penjajahan di Indonesia. Faktornya apa saja, latar belakangnya apa saja, kapan, di mana. Kemudian kita telah membahas 5W plus 1H dan kalimat efektif. Nah, poin-poin tersebut kalian resume di buku kalian masing-masing, dan kalau sudah selesai kalian kumpulkan di meja Ibu, nanti Ibu periksa. Oke, anak-anak sekalian, itu untuk tugas kalian sekarang ya, kalau sudah selesai dikumpul di meja Ibu. Dan untuk tugas kalian di rumah, kalian kerjakan halaman 7 dan 8, itu untuk tugas di rumah. Kalian kerjakan, minggu depan dikumpul dan kita bahas. Dan yang dapat nilai besar akan Ibu kasih hadiah. Oke? Oke, bagus. Kalau begitu, anak-anak, tugas resumenya silakan kalian kumpul. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini anak-anak, dimana kita telah membahas mengenai peristiwa dalam kehidupan. Ada peristiwa yang menyenangkan, ada peristiwa yang tidak menyenangkan. Kemudian kita telah membahas mengenai hubungan dari rempah-rempah dengan peristiwa penjajahan di Indonesia. Kita telah membahas mengenai peristiwa kedatangan bangsa barat, faktor yang menyebabkan mereka datang, kemudian tahun, di mana. Kemudian kita telah mencari informasi dengan aspek 5W plus 1H dan membuatnya dalam bentuk kalimat. Oke anak-anak sekalian, itu beberapa materi yang telah kita pelajari hari ini. Ingat, jangan lupa tugas di rumahnya itu dikerjakan, dan jangan lupa materi yang kita pelajari hari ini diulang-ulang kembali. Baiklah anak-anak sekalian, materi pembelajaran kita telah selesai. Sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya, kalian rapikan dulu buku kalian yang ada di atas meja, kalian masukkan ke dalam tas, dan duduk yang rapi karena kita akan memulai berdoa. Baiklah, siap semuanya anak-anak, duduk yang rapi. Di sini ibu yang akan memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak sekalian, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Ibu mohon maaf apabila ada kata yang salah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan anak-anak. Ingat, PR-nya jangan lupa dan tetap belajar di rumah.